kompetitif baru tahun ajaran 2024? Yuk segera daftarkan diri kamu di sini. Jangan lupa akses website Disdik Jabar dan follow seluruh media sosial Disdik Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, orang tua wali murid yang kami banggakan. Sampurasun, sebelumnya mohon maaf sudah sampai ya pada saatnya kita yang kita tunggu-tunggu, yaitu sosialisasi PPDB. Ya, berikut nanti akan kami sampaikan beberapa informasi terkait PPDB. Mungkin ini baru langkah awal, nanti langkah berikutnya nanti akan kami sampaikan dalam video berikutnya. Standar operasional prosedur penerimaan peserta didik baru pada tingkat SMA, SMK tahun 2024 untuk Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, dasar hukum. Ini berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 serta Putusan Sekretariat Jenderal Pendidikan, Riset dan Teknologi tahun 2023 yang membahas tentang teknis dan tata cara PPDB itu sendiri. Selanjutnya, sistem penyelenggaraan PPDB pada tahun 2024 ini dibagi dua, yaitu secara sistem dalam jaringan atau lebih dikenal dengan nama online, nanti melalui ppdb.disdikjabar.go.id, ataupun jika terkendala untuk yang online itu bisa secara non-online atau offline, itu Bapak Ibu bisa langsung datang ke SMA ataupun SMK pilihan yang Bapak Ibu tuju. Selanjutnya sampaikan ya, dalam PPDB ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa akan ada syarat umum dan juga syarat khusus ya. Syarat umum yaitu syarat yang wajib dipenuhi untuk semua pendaftar, baik untuk SMA ataupun yang SMK. Untuk syarat khusus itu wajib dipenuhi untuk sesuai untuk jalur yang nanti akan dipilih saat mendaftar. Nah, apa saja sih syarat umumnya? Nah, secara umum ini syaratnya ada 5. Yang pertama itu SKL, surat kelulusan ataupun ijazah untuk yang lulusan tahun 2003 ataupun 2022, ataupun kartu ujian sekolah itu bagi yang lulusan 2024 yang belum ada informasi jadwal kelulusannya. Kemudian yang kedua, akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Oke, yang ketiga itu KTP orang tua, ayah dan ibu, ataupun salah satunya minimal. Yang keempat, kartu keluarga. Nah, kartu keluarga di sini adalah kartu keluarga yang sudah online ya Bapak Ibu, yang sudah online, yang minimal dengan batas waktu update atau perbaikan itu 1 tahun yang lalu ya. Kalau yang baru perubahan di tahun-tahun 2024 ini atau sebelum 1 tahun itu dengan ada syarat-syarat tertentu ya, yang hanya misalkan berubah status pendidikan ataupun ada penambahan anggota keluarga. Nah, kemudian syarat yang kelima STPJM atau Fakta Integritas. Nah, itu akan nanti kami sampaikan di pertemuan berikutnya seperti apa bentuk STPJM tersebut. Oke, yang berikutnya yaitu syarat khusus. Nah, ini seperti yang tadi kami sampaikan di awal bahwa ada syarat khusus, tapi ini tergantung pada jalur yang nanti akan diambil. Ya, jadi tidak sama untuk setiap jalur. Yang pertama ada jalur KETEM untuk keluarga ekonomi tidak mampu, yaitu syaratnya ada kartu KIP atau kartu KKS atau kartu sembako, ataupun ada bukti bahwa Bapak Ibu sekeluarga itu terdaftar di data DTKS di desa ataupun di dinas sosial. Kemudian jalur perpindahan orang tua anak
ataupun anak guru. Nah, itu berupa disiapkan surat tugas dari lembaga atau instansi atau kantor yang memberi tugas Bapak Ibu eh, melaksanakan tugas di kantor atau di instansi tersebut. Kemudian jalur prestasi nilai rapot. Nah, ini nanti akan diminta berupa hasil scan serta bentuk fotokopi dari nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian yang keempat ada jalur prestasi kejuaraan. Nah, jalur prestasi kejuaraan ini dibuktikan dengan adanya piagam prestasi kejuaraan ataupun piala prestasi kejuaraan baik di bidang akademik ataupun di bidang non akademik di semua jenjang. Maksudnya di tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi ataupun tingkat nasional. Nah, dengan syarat minimal piagam atau prestasi tersebut yang dilakukan dari 3 tahun terakhir ya sebelum tahun 2024 berarti 2003, 2023, 2022 dan 2021 waktu siswanya masih kelas 1. Itu untuk syarat umum dan syarat khusus. Yang berikutnya, nah tadi sesuai dengan syarat di awal bahwa disebutkan bahwa persyaratannya ada dua, syarat umum dan syarat khusus. Nah, untuk syarat khusus, nah ini tergantung jalur yang akan dipilih saat mendaftar di sekolah. Nah, ini yang pertama itu jalur PPDB untuk tingkat SMA. Ada 5 sebenarnya di sini. Ada jalur afirmasi atau KETEM dan PBBK. Kemudian ada jalur zonasi, kemudian ada jalur perpindahan tugas orang tua atau anak guru, kemudian yang kelima prestasi nilai rapot dan prestasi kejuaraan. Itu untuk yang SMA. Yang berikutnya, nah untuk SMK kurang lebih hampir sama, cuma beda di poin kedua ya. Yang pertama SMK itu ada afirmasi yang berupa KETEM dan PDBK. Kemudian di SMK itu ada prioritas terdekat. Beda kalau tadi di SMA ada zonasi, kalau di SMK itu ada prioritas terdekat. Kemudian yang berikutnya yang ke perpindahan tugas orang tua ataupun anak guru. Kemudian yang terakhir prestasi nilai rapot dan prestasi kejuaraan. Nah, ini hampir sama dengan SMA. Yang berikutnya, nah setelah tahu syarat, kemudian syarat umum, syarat khusus, kemudian jalur yang harus dipilih nanti saat mendaftar. Nah, nanti berikutnya akan ada namanya tahapan. Jadi tahapan pendaftaran. Jadi setiap siswa atau setiap anak lulusan SMP itu akan mendapat 2 kesempatan untuk mendaftar di tahap 1 dan tahap 2. Nah, ini tanggalnya ada tanggal 3 Juli sampai tanggal 3 Juni sampai 7 Juni 2024 untuk tahap 1 dan tahap 2-nya di tanggal 24 sampai 27. Nah, dalam setiap tahap tersebut nanti ada pengumuman hasilnya. Jadi, dalam tiap tersebut tanggal 3 sampai tanggal 7 itu akan ada pendaftaran. Nah, dari tanggal 7 nanti sampai tanggal 23, nah ada pengumuman di tanggal 23 untuk yang tahap 1. Nanti lolos atau tidaknya di tahap 1. Nah, diumumkan di tanggal 27. Nanti lebih lengkap kami share untuk jadwal lebih rincinya. Nah, kemudian jika yang tidak lolos di tahap 1 itu bisa mendaftar lagi di tahap 2. Mulai tanggal 24 sampai 27 Juni 2024. Nah, dalam tahap pendaftaran tahap ini jika sudah lulus itu tidak bisa mendaftar di tahap berikutnya kecuali Bapak Ibu membatalkan ke panitia ke SMA atau SMK kelulusan tersebut. Nah, tapi statusnya jadi batal tidak lulus, kemudian baru bisa ikut ke tahap berikutnya. Itu khusus yang sudah lulus tapi tidak mau di sekolah tersebut misalkan. Berikutnya, nah tadi ini pendaftaran. Nah, pembagian tahap dalam setiap tahap itu ada jalurnya. Nah, ini jalurnya pada tahap untuk tingkat SMA pada tahap 1 itu hanya dibuka untuk 2 jalur atau 2 pintu, yaitu zonasi sama afirmasi KETEM. Ya, dengan untuk yang zonasi itu persentasenya lumayan gede. Untuk yang SMA
sekitar 50% dari total kuota sekolah tersebut. Dengan syarat yaitu dokumen KK minimal 1 tahun. Kemudian nanti setiap siswa akan diberi pilihan sekolah saat mendaftar untuk jalur zonasi, yaitu 2 sekolah SMA negeri. Nah, dengan pada jalur zonasi ini itu dasar seleksinya adalah jarak terdekat dan umur ya, karena ini zonasi nanti akan dibatasi oleh zonasi tertentu karena setiap daerah pasti beda. Kemudian pada tahap 1 juga di SMA yaitu ada afirmasi ketem, kuotanya 15%, maaf. Seleksinya masih berdasarkan dokumen KK minimal 1 tahun. Kemudian syaratnya seperti tadi ada, berarti syarat khusus di sini berlaku yaitu terdapat KIP atau memiliki KIP, KKS ataupun terdapat di DTKS seperti yang awal kita sebutkan. Nah, tetap di sini setiap siswa diberi pilihan 2 SMA negeri untuk dipilih saat mendaftar di jalur afirmasi ketem dengan dasar seleksinya ini jarak terdekat dan umur. Nanti perankingannya seperti itu ya. Kalau syaratnya ini harus terpenuhi juga syarat satunya, kemudian syarat duanya ini sistem seleksinya. Nah, itu untuk tahap 1 untuk pilihan SMA. Nah, ini berikutnya, ini tahap 1 untuk SMK. Ada 2 sama jalurnya yang dibuka, yaitu prioritas terdekat dengan kuota 10%. Kemudian syaratnya yaitu dokumen KK minimal 1 tahun. Kemudian pilihan sekolahnya 1 SMK negeri dengan 2 pilihan program keahlian atau dikenal kalau di kita jurusan ya, jurusan mesin dan jurusan kendaraan ringan misalkan seperti itu. Jadi satu sekolah misalkan kalau pilih satu sekolah misalkan SMA Negeri 1 Karawang, berarti nanti di dalamnya ada pilihannya lagi. Harus milih 2 program keahlian. Kemudian dasar seleksinya sama, dasar seleksinya adalah jarak terdekat ke sekolah tanpa zonasi. Ya, kalau bahasa lainnya ini tidak dibatasi ya, kalau beda sama yang SMA tadi. Kalau SMA itu dibatasi zonasi. Nah, nanti untuk apa sih zonasi? Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya biar lebih rinci ya. Dan saya nanti ambilkan contoh-contohnya. Kemudian di SMK pada tahap 1 yaitu yang kedua dibuka jalur untuk afirmasi ketem, kuotanya 15%. Kemudian syaratnya hampir sama, dokumen KK minimal 1 tahun, kemudian terdaftar di KIP, KKS, dan DTKS. Sama pilihannya memilih dalam satu sekolah SMK negeri dengan diberikan 2 pilihan program keahlian. Nah, ini dasar seleksinya pertama ya kepemilikan DTKS, pemilikan KIP dan terdaftar DTKS, kemudian acuannya ya jarak terdekat serta umur ya. Itu nanti hitungannya dipakai jika ternyata jaraknya sama, berarti nanti siapa yang lebih memiliki lebih tua berarti seperti itu ya. Lebih tua yang akan diprioritaskan untuk tingkat rank ke atas. Yang berikutnya, nah ini tahap kedua untuk SMA ya. Ada 3, jadi sisanya karena di awal sudah disebutkan. Jadi di sini ada 3 sisanya, yaitu perpindahan orang tua atau anak guru, kuotanya cuma 5%. Kemudian buktinya adanya surat tugas atau surat tugas mengajar atau kerja dari tempat instansi orang tua tersebut bekerja. Kemudian pilihannya hampir sama, pilihan sekolah 2 SMA negeri, kemudian dasar seleksinya adalah tetap jarak dan usia. Kemudian untuk SMA juga di tahap 2 nanti ada prestasi nilai rapot. Nah, ini kuotanya lumayan besar, 20%. Yang dihitung adalah nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 di SMP. Nah, dengan pilihan sekolah 2 pilihan SMA negeri. Kemudian dasar seleksinya ini sangat berbeda, yaitu berdasarkan jumlah nilai rapot tadi semester 1 sampai semester 5 di ranking dari jumlah tertinggi
terbanyak, kemudian diurutkan sampai yang terendah. Nah, nanti akan dipotong berdasarkan kuota. Kemudian yang berikutnya di SMA tahap kedua ada prestasi kejuaraan, kuotanya 5%. Ini nilainya penilaiannya berdasarkan nilai tingkat prestasi kejuaraan. Misalkan prestasi kabupaten nilainya A, eh, provinsi B, kemudian provinsi kalaupun nasional itu nilai C misalkan. Karena makin tinggi tingkatannya, makin besar nilainya. Nah, lebih jelas nanti kami bahas di pertemuan berikutnya lebih rinci ya, karena harus ada contoh-contohnya biar lebih paham. Kemudian dasar seleksinya yaitu seleksi berdasarkan skor tertinggi dari prestasi tadi. Jadi sebenarnya makin tinggi tingkatan yang pernah diikuti sama siswa tersebut, nilainya makin tinggi dan peluangnya makin besar. Nah, ini berikutnya untuk yang tahap 2 untuk PPDB SMK. Hampir sama dengan yang SMP ya. Ini kuotanya eh, ada 5% untuk anak guru. Ya, cuma beda di pilihan aja. Hampir sama dengan tadi surat tugas mengajar dari orang tua. Kemudian pilihannya satu SMK negeri dengan 2 program keahlian. Dasar seleksinya sama jarak dan usia. Kemudian prestasi rapot ini kuotanya 20%, nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 dengan pilihan sekolah 1 SMK negeri dengan 2 pilihan keahlian. Sama ini berdasarkan nilai tertinggi, kemudian prestasi kejuaraan sama 5% dengan penilaian yaitu tingkat prestasi tiap kejuaraan. Sama makin tinggi prestasi tingkat kejuaraannya, levelnya maksudnya itu akan lebih besar poinnya. Sama pilihan sekolahnya 2 SMA negeri sekolahnya 1 SMA negeri dengan 2 program keahlian. Perhitungannya berdasarkan skor tertinggi dan jika akan sama akan dibandingkan berdasarkan usia. Oke, itu penjelasan awal tentang PPDB. Jadi ada jadwal, ada jalur, dan juga ada tahapannya ya. Mungkin itu yang dapat di awal kita sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan juga mohon dukungannya agar channel ini dapat berjalan dengan baik. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data.